bacakan firman Tuhan buat kita dari Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikala detik-detik atau hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, maka malamnya dia membawa murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Yesus 3 termen berdoa. Dan dikala membawa murid-muridnya berdoa, maka kelompok pertama itu dia ditinggalkan dan mereka pergi berempat. Petrus dan kedua anak Zebedeus. Lalu dengan Yesus mereka berempat. Mereka pergi mengarah ke Taman Getsemani. Dan setelah mereka pergi berempat, maka ketiga orang itu juga dia suruh tinggal lagi atau berdiam di tempat. Lalu Yesus menuju Getsemani. Jadi ada 3 kelompok. Pertama murid-murid itu semua dulu, baru setelah mereka Yesus dan Petrus dan kedua anak Zebedeus, dan seterusnya Yesus sendiri di Taman Getsemani. Lalu Yesus berdoa. Nah, di dalam melihat yang akan ditanggung oleh Yesus, maka Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus merasakan sedih dan seperti mau mati rasanya. Dia mau berdoa ke Allah Bapa di sorga.
Dan dalam doanya itu juga dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa ini adalah di mana titik antara keinginan manusia dan keinginan Allah bertemu. Dan ini dibuktikan oleh Yesus dengan Allah. Yesus berkata, "Kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tetapi di satu sisi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Sehingga doa itu sebenarnya membuat hubungan antara Yesus dengan Allah, mensinkronkan antara keinginan Yesus dengan keinginan Allah atau dengan rencana Allah. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikala dia setelah berdoa, maka dia kembali lagi kepada Petrus dan kedua temannya. Dikatakan karena Petrus dan kedua anak Zebedeus sudah tidur lagi, lalu dikatakan, "Tidak sanggupkah kamu berdoa barang 1 jam saja?" Dikatakan berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini juga kita alami hari ini. Yesus berkata kepada Petrus, "Berdoa dan berjaga-jagalah." Artinya apa, saudara? Kalau saudara pun kita dianjurkan oleh pemerintah stay at home, itu berarti kita berjaga-jaga. Ada sesuatu persoalan atau yang akan mengganggu kita, maka Yesus berkata kepada Petrus, "Berjaga-jaga." Jadi kalau disuruh saudara cuci tangan, jaga jarak, itu namanya berjaga-jaga. Dan di samping berjaga-jaga dikatakan berdoalah. Sebab apa? Dikatakan roh itu bisa kuat tetapi bisa daging lemah. Artinya dua-duanya ini harus dipersiapkan, jasmani dan rohani. Kan bisa saja seperti apa yang dikatakan oleh ahli kesehatan, bahwa COVID-19 ini sebenarnya menompang ke dalam penyakit. Nah, karena lemah. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang Tuhan, lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu." Coba saudara perhatikan baik-baik. Dikala pertama dia berdoa dikatakan, "Kalau boleh lakukanlah cawan ini." Nah, setelah dia ada persekutuannya dengan Tuhan, Yesus bersekutu dengan Allah, maka di dalam doanya itu dia terima bahwa tidak mungkin dilalui. Ada keinginan, ya, Yesus kalau itu bisa dilalui. Tetapi dikala dia dalam pergumulannya dengan doa, maka dia ada jawaban dari Allah, dikatakan tidak mungkin lalu. Lalu dikatakan, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Sebenarnya doa yang paling mantap lah istilahnya adalah bagaimana kita mengarahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Jadi sudah diingatkan pun, berdoalah dan berjagalah. Maka dikala Yesus balik lagi berdoa, setelah dari berdoa, maka Petrus juga sama teman-temannya tidur pula. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah ini juga saudara. Nah kalau saudara yang membuka apa yang saya bagikan tadi tentang doa, doa itu bukan sekedar kata-kata, bukan soal panjangnya doa, tapi hati kita yang kita arahkan kepada Tuhan. Saudara bayangkan Yesus berdoa, doanya itu juga. Doa yang ini diulang lagi doanya. Karena beratnya pergumulannya, bagaimana dia persekutuannya dengan Tuhan biar bisa dia menanggung. Karena dosa dunia mau ditimpakan kepada dia. Semua dosa dunia ini mau dipikul oleh Yesus. Sehingga cawan ini begitu luar biasa. Sampai dia berkata, sedih hatinya sampai mati rasanya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan. Nah mungkin saudara berkata, wah, bagaimana kita berenung terus berdoa sampai ya stay at home ini? Mungkin saudara mulai sudah ada yang pusing, sudah ada yang capek. Tapi kalau persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Allah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara dan Tuhan, maka buatlah doamu itu berserah kepada Tuhan. Nah karena itu sebelum kita tutup ibadah ini, atau sebelum saya selesai khotbah ini, ada hasrat yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Allah Bapa, dan dia meminta kekuatan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Nah saudara pun, kalau ada hasratmu kepada Tuhan, coba sampaikan. Tapi tetap katakan, jadilah kehendakmu, dan beri kekuatan. Lalu yang kedua, bahwa doa adalah titik temu di antara keinginanmu dengan keinginan Tuhan, keinginan kita dengan rencana Tuhan. Dan disitulah saudara berkomunikasi sama dengan Yesus tadi. Doanya diulang itu saja, bagaimana memantapkan apa yang diinginkan oleh Yesus dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, doa bukan soal panjangnya. Yesus berkata kalau panjang-panjang pun dikatakan itu bisa seperti orang bertele-tele. Jangan seperti mereka. Tapi saya tidak berkata bahwa saudara tidak bisa lama berdoa. Tapi yang mengubahkan hati itu sebenarnya hatimu yang penuh terhubung dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara Tuhan, tetaplah berdoa dan berjaga di rumah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Tetap berdoa, kita dukung. Dan biarlah untuk esok hari juga kita datang kepada Tuhan dalam Paskah. Perayaan Paskah sebenarnya itu sudah selesai penderitaan, sudah lewat itu. Tapi biarlah perayaan Paskah untuk besok, maka seluruh wabah, seluruh persoalan, baik masalah ekonomi, bisa selesai karena ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Subscribe YouTube Kamal Berkat, sehingga program ini nanti akan cepat-cepat sampai
kepada saudara sekalian.